Karena dengan berinvestasi, kita dapat memulai persiapan kebutuhan di masa depan dengan memanfaatkan dana yang kita miliki saat ini. Apapun tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang, seperti ingin membeli HP terbaru atau berlibur bersama keluarga. Untuk jangka panjangnya atau jangka menengah, seperti membuka restoran, menyiapkan uang muka untuk rumah idaman, atau menyiapkan dana pensiun, dan kita juga dapat memenuhinya dari sekarang dengan berinvestasi. Adapun jenis investasi yang pertama adalah deposit, yang kedua emas, yang ketiga properti, yang keempat saham, yang kelima reksadana, dan yang terakhir peer-to-peer lending. Tujuan berinvestasi yang pertama adalah mengamankan kekayaan dari inflasi. Hampir semua negara memiliki inflasi. Dengan besarnya masing-masing inflasi menjadi pertanda kalau ekonomi bergerak, sebab uang terus beredar lewat transaksi yang terjadi. Namun di sisi lain, inflasi mendapatkan pertanda kalau harga barang beranjak naik. Dalam situasi tersebut, nilai uang perlahan-lahan bisa bergerus. Disinilah peran investasi amat dibutuhkan. Dengan berinvestasi, orang-orang bisa mengamankan kekayaan mereka dari inflasi. Inilah kunci sukses investasi yang paling utama. Kalau investasi dalam setahun rata-rata 3%, investasi dengan imbal hasil 3% lebih dari cukup buat mengamankan nilai kekayaan dari inflasi. Yang kedua adalah investasi bertujuan untuk menyediakan dana pensiun buat hari tua nanti. Tidak sedikit orang belum siap saat tiba waktunya bagi mereka buat pensiun. Mereka merasa nggak siap karena dana pensiun yang dimiliki, entah dari perusahaan ataupun BPJS ketenagaan kerjaan, dianggap belum cukup buat menjamin hidup setelah tidak lagi bekerja. Seandainya mereka berinvestasi sejak awal bekerja, ketakutan seperti ini tidak akan mungkin menghadapi pikiran mereka. Banyak dari mereka menyesal begitu tahu investasi bisa memberikan jaminan di hari tua. Tujuan investasi dalam hal ini adalah menciptakan dana pensiun agar di hari tua nanti segala kebutuhan bisa tercukupi. Selain itu, mengamankan uang dari inflasi, investasi dapat membuat nilai uang bertambah, baik dalam jangka singkat maupun jangka panjang. Yang ketiga, dana pernikahan bisa dipersiapkan dengan berinvestasi. Melaksanakan pernikahan itu sederhana, asalkan sah secara agama dan hukum. Pernikahan itu telah resmi terlaksana, namun di Indonesia menikah ternyata nggak segampang itu diadakan. Pesta pernikahan tampaknya menjadi keharusan. Mau tidak mau, yang sedikit jumlahnya harus dikeluarkan agar pernikahan bisa berlangsung. Wajar saja kalau banyak pasangan yang menunda pernikahan dengan alasan belum siap dari sisi dana buat menggelar pesta pernikahan. Berinvestasi menjadi solusi buat keluar dari permasalahan kekurangan dana nikah. Imbal hasil atau return rata-rata 15% setahun udah lebih cukup mempersiapkan pernikahan di usia 28-30 tahun kalau berinvestasi dilakukan sejak awal bekerja. Yang keempat, tujuan investasi dalam persiapan dana pendidikan anak. Ketika telah memiliki anak, alokasi dana sebaiknya nggak luput dari perhatian adalah alokasi dana pendidikan. Sebab pengeluaran yang ditujukan sebagai dana pendidikan anak cukup besar angkanya. Asal tahu aja, biaya pendidikan tiap tahunnya cenderung naik. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebut kenaikan dana pendidikan bisa mencapai 10% per tahun. Angka ini lebih dari inflasi secara umum yang berada di kisaran 3%. Dengan berinvestasi, besarnya dana pendidikan yang besar bisa disiasati. Sebagai gambaran, investasi saham bisa memberikan imbal hasil atau return lebih dari 10% per tahun. Imbal hasil ini diperoleh dari kenaikan harga saham atau capital gain atau dividen. Jenis instrumen yang diperdagangkan di pasar modal. 1. Saham. Jenis instrumen pasar modal yang paling dikenal orang adalah saham. Pengertian dari saham adalah tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas atau PT. Sebagian diatur dalam Kitab Undang-Undang dan Dagang Hukum Dagang atau KUHD. Surat berharga berupa saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dengan adanya modal yang disetor. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan dari saham perusahaan tersebut berupa dividen. Kedua, obligasi.
Jenis instrumen pasar modal kedua yang akan dibahas adalah obligasi. Pengertian dari obligasi adalah surat tanda meminjam uang yang mempunyai jangka waktu tertentu, biasanya lebih dari 1 tahun. Dengan demikian, pada hakikatnya obligasi adalah surat tagihan atas beban atau tanggungan pihak yang menerbitkan pengeluaran obligasi tersebut. Yang ketiga, waran atau futures. Jenis instrumen pasar modal berupa warrants atau futures merupakan suatu derivat atau bentuk turunan dari saham. Pengertiannya ini adalah surat berharga yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang efek untuk membeli saham langsung dari perusahaan tersebut dengan harga waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat, surat dana reksa atau reksadana. Jenis instrumen pasar modal berupa sertifikat reksadana adalah surat yang berharga diterbitkan oleh PT Dana Reksa atau perseroan yang mewakili surat berharga yang dimiliki PT Dana Reksa sebagai pendukung jaminannya. Sertifikat dana adalah jenis sertifikat atas tujuan yang didukung portable berasal dari sebagian kekayaan Dana Reksa yang dipisahkan terdiri dari saham, obligasi, dan surat berharga pasar modal di mana pengelola portable-nya dilakukan oleh Dana Reksa selalu pengelola dana. Kelima, opsi. Bentuk jenis instrumen yang terakhir adalah opsi. Surat berharga berupa hak kepada pemegang opsi menjual atau membeli saham untuk perusahaan dengan harga atau waktu yang telah ditentukan. Pemegang opsi dapat memilih menggunakan opsi yang dimiliki atau tidak menggunakannya. Kelembagaan di pasar modal. Yang pertama adalah Badan Pengawas Pasar Modal atau regulator. Yang kedua, Bursa Efek. Yang ketiga, Lembaga Clearing dan Penjaminan. Yang keempat, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Yang kelima, Perusahaan Efek atau Sekuritas Company. Yang keenam, Lembaga Penunjang. Yang tujuh, Profesi Penunjang. Yang kedelapan, Emiten dan Perusahaan Publik.